Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Selagi manga dan anime One Piece masih berada di Aqua Wano, fans One Piece telah mengumpulkan 10 teori yang dapat dipercaya tentang bagaimana Aqua Wano akan berakhir. Maka pada episode kali ini, admin akan membahas dari teori-teori tersebut. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Oda Sensei telah berjanji kepada penggemar One Piece bahwa Aqua Wano akan menjadi lebih hebat daripada Marineford. Yang pasti, ini adalah salah satu arc yang paling ditunggu-tunggu dari seluruh arc. Terutama ketika sang mangaka Oda Sensei sendiri berjanji akan mengungkapkan banyak rahasia di akhir Aqua Wano ini. Oke baiklah, sebelum mulai, jangan lupa untuk menontonnya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga subscribe One Piece Update Channel agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Asal Zoro berasal dari Wano. Di awal cerita, Oda Sensei tidak mengungkapkan asal-usul Zoro maupun identitas orang tuanya. Oda Sensei kemungkinan akan mengejutkan para fansnya seperti yang ia lakukan dengan Sanji. Namun teori ini menunjukkan bahwa cerita Zoro tidak segelap kisah Sanji. Dapat kita yakini bahwa Aqua Wano adalah tempat paling bersinar untuk Zoro. Untuk itu diperlukan backstory tentang asal-usul dan orang tuanya. Oleh karena itu, teori ini menyatakan bahwa orang tua Zoro sebenarnya berasal dari Wano. Karena beberapa keadaan yang tidak diketahui, mereka berlayar di atas kapal atau mengirim anak mereka untuk naik kapal. Narasi ini sangat mungkin terjadi karena para samurai lain termasuk Oden, Kiku, dan Ryuma sudah keluar dari Wano. Next, selanjutnya, Brook akan mengalahkan Appo. Scratchman Appo adalah salah satu bajak laut generasi terburuk yang mengganggu pemerintah dunia di Pulau Sabaudi. Dan sekarang, dia adalah bawahannya Kaido. Appo berasal dari suku Longam, dan dia menggunakan suring dari tangannya untuk membuat serangan suara. Seperti yang telah ditunjukkan di manganya, ketika ia berhadapan dengan Luffy dan Zoro di Onigashima, dia adalah lawan yang tangguh untuk dihadapi. Tetapi bukan berarti tidak terkalahkan. Brook bukan hanya seorang ahli musik, tapi dia juga seorang pendekar pedang yang sangat handal. Dalam pertempuran terakhirnya, Brook berhadapan dengan Yonko Big Mom dan berhasil melukai Zeus. Dalam pertarungan 1 lawan Soul King Brook, Appo tidak akan memiliki peluang. Mengingat serangan Appo hanya bisa dilakukan melalui pendengaran normal. Masuk akal juga, kita tunggu saja kebenarannya ya nakama. Selanjutnya, Yamato akan bergabung dengan kru topi jerami. Fans manga telah menemukan bahwa Kaido memiliki seorang putri yang membencinya, yang bernama Yamato. Yamato menyebut dirinya Kosuke Oden karena dia mengagumi kepribadian, keberanian, dan kekuatan Oden. Untuk itu, dia berkomitmen untuk berlatih keras dan memegang bendera Kosuke Oden. Kecil kemungkinannya Yamato akan menjadi Shogun Wano setelah perang besar karena Momonosuke sang anak masih hidup akan menjadi penerus yang sah bagi Wano. Namun, karena Oda Sensei suka mengulang sejarah, teori ini menyatakan bahwa Yamato akan berlayar di atas Lausan Sunny. Persis seperti bagaimana Oden berlayar bersama Raja Bajak Laut, Roger. Oke, selanjutnya, Wano akan dibawa perlindungan bajak laut topi jerami. Akhir dari Aqua Wano ditandai dengan perang dahsyat antara kru topi jerami, Yonko, 6 anggota bajak laut generasi terburuk, suku Ming, para samurai, dan Marco the Phoenix. Setelah perang ini, sangat besar kemungkinannya Wano akan berada di bawah perlindungan Luffy jika mereka memenangkan perang. Sejak topi jerami dan samurai bergabung, hubungan di antara mereka semakin intim. Klan Kosugi akan mendominasi sekali lagi dan akan membuka kembali negeri Wano. Namun, Kaido bukanlah satu-satunya yang tertarik dengan Wano. Oleh karena itu, para samurai harus menjaga aliansi mereka dengan bajak laut topi jerami untuk melindungi negeri mereka. Selanjutnya, Luffy akan menjadi next Yonko. Nama Luffy telah diumumkan sebagai Kaisar Laut kelima setelah arc Big Mom. Menurut sumber di arc itu, Luffy sama sekali tidak mengalahkan Big Mom. Sebaliknya, dia hanya membuat masalah besar. Dibandingkan dengan itu, Luffy akan melawan Kaido dan Big Mom beserta armada mereka di Wano. Ketika Luffy akan keluar dari pertarungan ini dengan kemenangan, dia pasti akan memegang title Yonko yang sebenarnya. Oke, next. Bajak laut topi jerami akan mendapatkan poneglyph yang ketiga. Alur cerita di plot kemarin telah mengungkapkan jenis baru poneglyph di Zou. Keempat batu merah tua ini adalah penanda penting yang menunjukkan lokasi pulau terakhir Laftel. Kelompok topi jerami telah melihat sekilas jalan poneglyph yang ada di Zou, dan mereka berhasil mencuri blueprint yang dimiliki oleh Big Mom. Jalan ketiga poneglyph adalah milik Kaido yang merupakan lawan dari topi jerami berikutnya. Bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan menjadi Raja Bajak Laut, itu adalah prioritas bahwa mereka mendapatkannya atau setidaknya mencuri blueprintnya. Next, Marco the Phoenix akan bergabung dengan kru topi jerami. Marco adalah komandan pertama armada bajak laut Shirohige. Setelah kematian Shirohige, armada tersebut dipisahkan dan awaknya melanjutkan tugas mereka. Marco mengumpulkan sisa-sisa krunya dan menghadapi Blackbird untuk membalas dendam.
Namun Marco kalah dalam kedua pertempurannya melawan Blackbird dan berakhir di sebuah pulau kecil. Untuk menghadapi Kaido, para suku Ming membawa Marco untuk membantu mereka dalam pertarungan. Betapa kuatnya Marco di sana, no debat. Dan tanpa clue atau tujuan untuknya saat ini, ada kemungkinan besar bagi Marco untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami. Oke, next. Luffy akan bertemu dengan ayahnya Dragon. Monkey D. Dragon adalah salah satu karakter paling misterius di dunia One Piece. Hingga hari ini tidak ada akun yang menunjukkan info rinci tentang dia atau hubungannya dengan putranya. Namun demikian, setelah Aquano, keseimbangan seluruh dunia akan berubah. Oleh karena itu, Dragon dengan pasukan revolusionernya harus bergerak. Pada saat Activary, di sana ditampilkan misi rahasia pasukan revolusioner di Mari Gewise. Sementara para fans menyaksikan penghancuran markas Dragon yang sudah kosong. Sekiranya aman untuk berasumsi bahwa Dragon sudah bergerak sekarang. Langkah itu pada akhirnya dapat menuntunnya untuk bertemu dengan The Next Yonko, Monkey D. Luffy. Next, Zoro akan mengalahkan Queen, sementara Sanji akan mengalahkan King. Para fans One Piece sudah terbiasa dengan fakta bahwa Zoro jauh lebih kuat daripada Sanji. Para fans juga terbiasa dengan plot repetitif atau plot yang berulang-ulang ketika Zoro mengalahkan lawan terkuat, sementara Sanji mengalahkan lawan terkuat kedua. Namun, banyak hal yang akan berubah dalam arc ini. King adalah All-Star terkuat yang memiliki buah iblis mythical Zoan, naga Pteranodon. Dia adalah spesialis serangan udara yang akan membuat Zoro sulit untuk mengimbanginya dibandingkan dengan Sanji. Di sisi lain, Queen the Plague adalah All-Star terbaik kedua dengan buah iblis mythical Zoan, naga Brachiosaurus. Kebrutalan dan kekuatannya menjadikannya kandidat yang bagus untuk Zoro untuk menguji pedang barunya yakni Enma. Oke, yang terakhir. Sebelum urutan terakhir, admin cuma mau ngingetin. Jangan lupa ya subscribe supaya admin makin semangat lagi untuk upload video di One Piece Update Channel. Oke, urutan terakhir. CP0 adalah badan pemerintah dunia yang sangat mirip dengan agen rahasia. Misi utama mereka adalah menyelidiki berbagai situasi di negara-negara yang gelap, seperti Dressrosa. Anggota CP0 telah diperiksa di Wano, meskipun negara ini bukan bagian dari bagian pemerintah dunia. Menjadi salah satu pemain utama di One Piece, pemerintah dunia pasti tertarik dengan situasi di dalam Wano. Namun teori ini mengatakan, CP0 lebih mungkin menyelidiki Wano karena keberadaan salah satu poneglyph di dalamnya. Saat situasi memanas, CP0 akan bergerak menuju poneglyph. Oke, sekian dulu pembahasan dari admin kali ini. Menurut kalian, dari daftar teori One Piece mengenai akhir dari Aquano ini, mana saja yang bisa jadi kenyataan? Dan untuk nakama yang punya pendapat atau teori sendiri, jangan sungkan langsung saja berkomentar di kolom komentar di bawah ya. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih kepada Oda Sensei sebagai kreator manga One Piece. Terima kasih kepada Suisa dan Toei Animation sebagai penerbit manga dan anime One Piece. See you on the next video, nakama.